Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Tuhan kita luar biasa. Jadi mari selagi kesempatan masih ada bagi kita, kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik saudara, kita langsung saja firman Tuhan. Masih bersambung minggu kemarin, masih tetap 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kita akan bacanya bersama-sama. Pertama Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tidakkah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Amin. Firman Tuhan ini akan memberkati kita. Minggu lalu saya berkata kepada kita bahwa bait Allah itu berarti rumahnya Tuhan atau tempat kediamannya Tuhan. Jadi tema kita masih tetap sama. Hargai Tuhan di dalam tubuhmu, seri yang kedua. Dan hari ini saya mau katakan bahwa kalau tubuh kita adalah bait Allah, artinya saudara, berarti tubuh kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Amin. Kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, berarti saudara harus tahu bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi tubuh ini adalah miliknya Tuhan. Tubuh ini adalah kepunyaannya Tuhan. Maka kita harus menghargai tubuh kita. Amin. Kita harus menjaga tubuh kita. Katakan kepada kiri kanan saudara, katakan, tubuhmu ini bukan milikmu sendiri, tapi ini milik Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah berkeluarga, tubuh ini bukan milik suami atau milik istri. Haleluya. Tapi tubuh ini miliknya Tuhan. Jadi saya mau katakan, oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu dan rohmu, karena tubuh dan roh adalah milik Allah. Amin. Kalau kita tahu bahwa tubuh ini adalah kepunyaannya Tuhan, maka saya mau katakan, pakailah tubuhmu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah rohmu untuk memuliakan nama Tuhan, karena memang tubuh ini adalah miliknya Tuhan. Jangan kita pakai tubuh ini untuk hal-hal yang dunia. Jangan kita pakai tubuh ini untuk hal-hal yang tidak baik. Sementara jelas firman Tuhan berkata, tubuh ini adalah baitnya Tuhan. Berarti kita harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya mau katakan, roh Tuhan itu sangat-sangat penting untuk terus dijaga dan dipelihara, karena dialah yang akan membawa kita berjalan dalam dimensi yang baru. Amin. Hanya roh Tuhanlah yang akan membawa kita untuk berjalan di dalam dimensi yang baru. Kalau kita menjaga dan memelihara roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dia akan memimpin kita dan kita berjalan di dalam roh. Dia akan memimpin kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, karena roh Tuhan selalu menuntun dan memimpin kita untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau mau sesuatu yang baru terjadi atas hidupmu daripada Tuhan, saya mau katakan, pelihara roh Tuhan baik-baik yang ada dalam diri. Amin. Hargai roh Tuhan yang ada dalam dirimu. Jangan mempergunakan tubuhmu seenak-enaknya saja. Haleluya. Tapi pergunakanlah tubuh ini untuk Tuhan. Jangan sudah sakit mau mati baru bilang, Tuhan ini tidak sayang saya, kah? Baru berseru sama Tuhan. Tapi selagi kuat sehat, dia tidak ingat Tuhan. Dia tidak peduli sama Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita supaya kita berjalan di dalam dimensi yang baru. Peliharalah baik-baik roh Tuhan. Amin. Hargai baik-baik roh Tuhan yang ada dalam diri kita, maka dia akan menuntun dan memimpin kita kepada hal-hal yang baru. Kita akan berjalan dalam hal-hal yang memimpin kita kepada hal yang rohani. Haleluya. Jadi
Mari. Kalau engkau cantik, puji Tuhan. Engkau ganteng, puji Tuhan. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Ya kan? Jangan engkau pakai untuk sebagai tontonan dunia. Amin. Keluar tali 1. Pakai apa? CU. Ya kan? Ya pamer-pamer. Sampai tubuh kita lebih murah dari paha ayam di warung. Paha ayam di warung jauh lebih mahal, saudara. Satu piring saya sekarang berapa? 25 ke 30. Kalau kita orang lihat gratis, ya kan? Jangan, saudara. Hargai tubuh saudara dengan sungguh-sungguh. Amin. Jagai tubuh saudara dengan baik. Jadi saya katakan, orang yang menghargai Tuhan di dalam tubuhnya, poin yang pertama saya katakan, dia akan tinggal di dalam Kristus. Amin. Tinggal di dalam Kristus. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar ke ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jangan saudara hanya pegang ayat minta apa saja dan kamu akan menerima, tapi kita sendiri tidak mau hidup dalam firman. Haleluya. Dan tinggal di dalam Tuhan artinya seluruh aspek kehidupan kita terhubung dengan sumbernya. Amin. Seluruh aspek kehidupan kita itu terhubung dengan sumbernya. Sama seperti, saya mau katakan seperti ranting yang terhubung kepada pokok anggur. Saya mau katakan bahwa ranting itu sangat bergantung penuh kepada pokok anggur. Tetapi pokok anggur tidak bergantung kepada ranting. Ranting tanpa pokok anggur pasti binasa, pasti mati, pasti kering. Tetapi pokok anggur tanpa ranting, dia tetap hidup. Artinya saudara dan saya, hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan pasti kita akan binasa. Tanpa Tuhan pasti tidak ada kehidupan di sana. Tapi yang ada cuma kebinasaan, kematian. Tapi saya mau katakan, Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan. Amin. Hidup kita bergantung penuh sama Tuhan. Sama seperti ranting yang sangat bergantung kepada pokok anggur. Ranting tidak akan berbuah kalau dia tidak melekat kepada pokok anggur. Kalau dia terpisah, yang ada hanya cuma kematian. Yang ada cuma kekeringan. Kita akan mengalami kekeringan rohani terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur. Amin. Jadi pastikan kita harus melekat kepada pokok anggur. Kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Kristus baru kita bisa dapat berbuah. Karena di luar Kristus kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Jelas firman Tuhan berkata, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan gantungkan hidupmu kepada kekayaan orang tuamu kalau engkau kaya. Jangan gantungkan dirimu kepada pendidikanmu yang tinggi. Mungkin engkau punya orang tua yang sanggup dan menyekolahkanmu sampai luar negeri. Tapi saya mau katakan, kalau tanpa Yesus semuanya jadi sia-sia. Tapi firman Tuhan pagi ini, orang yang menghargai Tuhan dalam hidupnya, dia akan tinggal di dalam Kristus. Amin.
Tamu saja, kalau datang bertamu saja di rumah kita, kita mau tinggalkan saja, kita perasaan kita akan tinggal duduk bersama dengan dia. Betul tidak? Tidak mungkin kamu datanglah dari luar, ya silakan masuk duduk ya. Oke, kamu duduk di situ, saya duduk di kamar. Saya ini hari duduk di depan sini tidak nyaman, saya di kamar, kamu di situ saja ya. Kamu pasti bangun pulang, saudara. Haleluya. Tapi kita walaupun kita sibuk kerja apapun, kita akan bersama dengan dia. Mungkin ada pekerjaan yang mungkin kita kerjakan, tetap pasti kita ada bersama-sama dengan dia. Kita cerita-cerita bersama dengan dia. Tidak mungkin kita tinggalkan. Manusia biasa saja yang datang saja kita harus duduk bersama-sama dengan dia. Jadi, apalagi Tuhan. Amin. Kalau saudara menghargai Tuhan, kita menghargai Tuhan dalam hidup ini. Mari kita tinggal di dalam Kristus, karena hidup kita sangat bergantung kepada Tuhan. Dan sama seperti ranting yang sangat bergantung kepada pokok anggur. Tidak bilang tidak. Coba saudara pulang, saudara potong kayu, dan saudara simpan. Besok saudara lihat apa yang terjadi. Yang ada cuma kekeringan, mati layu, dibuang ke dalam api dan dibakar kalau sudah terpisah dari pohonnya. Kalau saudara dan saya terpisah dari pohon, bahaya saudara. Makanya saya mau katakan kepada saudara, mari bergantung penuh kepada Kristus. Amin. Jangan engkau bergantung penuh kepada pekerjaan, kepada usahamu. Tanpa Kristus di dalamnya semuanya sia-sia. Amin. Jangan karirmu membuat engkau menjauh daripada Tuhan. Jangan pekerjaanmu membuat engkau menjauh dari Tuhan. Memang harus bekerja, tapi jangan sampai pekerjaan membuat engkau jauh dari Tuhan. Haleluya. Tapi kita harus melihat supaya kita terus berbuah, semakin berbuah. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita ini tidak ada arti, kita ini cuma debutan. Kalau tanpa Kristus kita ini cuma debutan. Maka saya mau katakan, jangan jual mahal dengan Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, jangan jual mahal dengan Tuhan. Amin. Jangan jual mahal dengan Tuhan. Saudara, kalau jual mahal dengan Tuhan, sadar dirilah. Amin. Iya kan? Jangan jual mahal. Ada orang yang begitu mau menjaga dirinya, sampai akhirnya dia harus ikut karate lah, ikut kungfu lah, ikut ini bela diri lah, banyak macam tanya supaya apa? Supaya jaga diri. Saya mau katakan, selain bela diri, harus juga ada yang namanya sadar diri dan tahu diri. Haleluya. Kalau tidak sadar diri dan tahu diri, ini bahaya loh saudara. Kita harus sadar diri bahwa kita ada karena Tuhan. Kita harus tahu diri bahwa kita ini ada karena Tuhan. Amin. Dan masih kuat karena Tuhan. Jadi janganlah kita jual mahal dengan Tuhan. Aduh, kalau kita jual mahal dengan Tuhan, Tuhan putih sedikit saja, kita setengah mati. Haleluya. Hanya batok saja ini hari dia sudah mengirusu setengah mati. Padahal itu baru batuk saja, belum yang lain-lain. Baru bersihin saja dia setengah mati. Apalagi tambah lain saya mau katakan, janganlah jual mahal dengan Tuhan. Amin. Tetaplah tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Dia tinggal bersama dengan Tuhan. Tadi kesaksian pujian ya, muda-mudi telah lama apa? Bukan telah lama ku cari pasangan hidup ya. Karena saudara rubah, saya telah lama ku cari pasangan hidup yang sudah lama ku tidak temukan. Amin. Cari jalan kehidupan, yaitu firman Tuhan. Kalau sudah temukan, tetaplah di dalamnya. Amin. Jadi buat orang-orang muda, mari tetap semangat buat Tuhan, tetap bangkit buat Tuhan. Haleluya. Mari hargai Tuhan di dalam hidup. Hargai Tuhan, karena Tuhan itu wow, sangat spesial bagi kita. Kita ini spesial sehingga dia korbankan dirinya bagi kita. Tapi kalau kita tidak hargai Dia yang dalam diri kita, lalu kita menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk kita lakukan dalam diri, seperti minggu lalu saya katakan, mau narkoba lah, mau mabok lah, mau rokok lah, mau apalah,
lah, bikin najisan lah, apalah kita lakukan semuanya itu membuat Tuhan semakin jauh. Amin. Dimana? Supaya kita semakin berbuah, tinggal di dalam Kristus. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua saya katakan, orang menghargai Tuhan di dalam tubuhnya, hatinya semakin melekat kepada Tuhan. Hatinya terus melekat. Ya tidak akan jauh, tapi hatinya terus melekat. Kalau kita mengasihi Tuhan, sama juga seperti kalau orang muda yang baru, apalagi orang-orang yang baru naik badan, yang baru istilah bilang baru naik ketemu cinta, orang bilang tai kucing pun rasa. Apapun mau dibilang dia tidak akan peduli. HP akan selalu di tangan, SMS terus, telepon terus, melekat terus, maunya jumpa terus, maunya dengar suara terus. Kalau tidak dengar suara dalam satu hari, rasanya dia, kayaknya dia suruh cari yang lain. Apa dia tidak balas balas? Terus melekat, ya kan? Tidak mau jauh. Dulu baru pacaran maunya lengket terus, sudah berumah tangga rasanya mau tinggal sendiri di hutan. Ini repot, saudara. Ya kan? Kenapa tidak pulang rumah? Di rumah ini saya sekarang sudah ada tanta rempong di rumah. Tanta rempong sudah ada, kita rempong. Ya kan? Tanta rempong muncul kakak Duki lari. Repot. Jadi mari lekatlah sama Tuhan. Amin. Lekat sama Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa hati yang melekat kepada Tuhan pasti melakukan perintah Tuhan. Amin. Hati yang melekat pasti mau melakukan perintah Tuhan. Sama juga orang yang saudara kasih dia mau apa pasti saudara ikut. Jemput dia jemput. Saya kepingin makan masuk, kita makan. Ya kan? Walaupun curi uang bapak. Ya kan? Kalau kerja kemana curi uang bapak lah untuk terakhir. Jadi kau nyaman tidak apa-apa, itu tinggal jam putus. Ya kan? Tuh akhir-akhir pun ditinggalkan. Ya. Amin. Jadi mari coba kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Selain kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Amin. Kasih pertama kasihlah, yang kedua kasihlah sesama seperti. Bukan kasih istri orang seperti istrimu sendiri, ini repot. Jangan kasih suami orang seperti suamimu, ini bahaya saudara. Tapi sesama manusia. Jadi saya mau katakan bahwa hati mengasihi Tuhan motivasinya hanya rindu, mengenangkan serta tidak mau mengalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi dia akan berusaha untuk selalu mengenangkan hati Tuhan. Itulah hati yang mengasihi Tuhan. Motivasinya rindu mengenangkan Tuhan tiap hari. Sama juga seperti kita kalau suami istri, rindu untuk selalu saling mengenangkan. Apalagi yang baru pacaran. Wow, akan selalu itu. Tapi kalau beda dengan kakak Eta, ya kan? Beda dia. Haleluya. Karena memang Revo agak beda. Amin. Jadi mari saya mau katakan, jangan kita salah mempergunakan kepercayaan atau karunia dan talenta demi untuk kepentingan pribadi kita. Amin. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, apapun karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, percayakan kepada kita akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan pakai
dengan sukacita kita terus melakukan talenta yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Amin. Tanpa kita menuntut. Kenapa? Kita tahu Tuhan sudah membayar harga untuk kita. Amin. Tuhan sudah bayar harga. Jadi mari kasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah, dengan segenap hati. Percaya kalau dia sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pasti dia akan mengasihi sesamanya juga dengan segenap hati. Amin. Mengasihi keluarganya pun dengan segenap hati. Anak-anaknya dia kasih dengan segenap hati. Dia lakukan semuanya dengan segenap hati. Kalau memang dia sudah mengasihi Tuhan, ya, kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi sangat luar biasa firman Tuhan datang kepada kita supaya kita kasih Tuhan yang sungguh-sungguh. Ada sukacita yang berlimpah serta kekuatan kita dapatkan di dalam Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan yang sungguh-sungguh, ada sukacita yang berlimpah dan kekuatan yang akan kita dapatkan. Maka saya mau katakan bahwa mari sungguh-sungguhlah kita melayani Tuhan. Coba kita baca Mazmur 16 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Engkau menentukan pada jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau Tuhan ada bersama kita dan kita menghargai Tuhan, kita jalan bersama dengan Dia. Dia berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kita tahu tentang jalan kehidupan, kita tahu tentang jalan yang baik, kita tahu tentang jalan kebenaran. Amin. Bahkan saat mau membeli pasangan hidup, Dia akan tunjukkan kepada kita, ini dia benar-benar, dia bukan itu, tetapi yang ini. Haleluya. Kalau kita jalan bersama dengan Dia, Dia akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Dan Dia berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Di hadapan Tuhan selalu ada sukacita walaupun ada masalah. Amin. Tadi kesaksian Rani, sebelum dia mengenal Tuhan, ketika ia memperoleh masalah, rasanya masalah itu semuanya sangat besar dan rasanya dia tidak sanggup, dia seperti seolah-olah sendiri menanggung. Tapi setelah dia tahu kebenaran, walaupun ada masalah, tetapi selalu ada suka, selalu ada damai, ada kekuatan. Jadi saya mau katakan kepada kita, mari, indah kalau kita ada di dalam Tuhan. Amin. Walaupun ada masalah, ada pun tantangan, tetapi selalu ada sukacita. Tidak bilang tidak, pasti ada sukacita. Walaupun ada kekurangan, pasti ada sukacita. Jadi sukacita daripada Tuhan, saya mau katakan walaupun kadang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita akan merasa damai kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Karena Dia berkata bahwa di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada nikmat senantiasa di tangan kanannya Tuhan. Artinya saudara, ada pemeliharaan Tuhan tersendiri dalam hidup kita. Amin. Saudara harus percaya itu, saudara harus yakin itu, bahwa ada pemeliharaan Tuhan tersendiri dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang terbaik, makanya Dia tidak membiarkan kita sendiri, tapi Dia datang dan Dia tinggal bersama dengan kita. Amin. Dia tinggal bersama dengan kita, makanya kita harus hargai Dia di dalam diri kita. Dia harus hargai. Sama dia seperti suami istri, kalau sudah menikah harus tinggal bersama. Tapi kalau tidak saling menghargai dan dia pergi, jangan sakit hati. Haleluya. Tapi kalau kita hargai Dia, mengasihi Dia, maka bersusah senang pasti kita akan tetap bersama. Begitu pun dengan Tuhan ada di dalam diri kita. Mau apapun itu yang kita alami, Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Saya harus pastikan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Amin. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Dan Dia berkata, selalu ada di tangan kanannya, selalu ada nikmat yang senantiasa. Bahwa sukacita Allah yang menjadi kekuatan kita, membuat kita menjadi pemenang. Amin.
Sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, sehingga Dia akan menampilkan kita sebagai pemenang. Orang yang selalu tawar hati ketika menghadapi kesesakan, firman Tuhan berkata, kecilah kekuatannya. Dia tidak akan mengalami kemenangan. Bagaimana terjadi kemenangan? Kalau ketika menghadapi persoalan saja dia sudah tidak sanggup, mengeluh, kecewa, bahkan tidak mau makan, tidak mau doa, tidur saja. Haleluya. Ini yang baik. Ada masalah, tidak ada tindakan, tapi maunya tidur saja. Pikir dengan tidur masalah selesai. Haleluya. Tidur masalah tidak selesai, dan tidur tidak akan membawa kita kepada